Tiap kali gue investasi di apa yang gue tidak mengerti, 100% uang gue pasti kena bakar. Bro, ini ada startup ini pasti kebakar uang gue. Ini ada deal private equity begini, gue nggak ngerti, gue coba masuk, uang gue kebakar. Udah berkali-kali ini terjadi sama gue. Kalian harus paham ya, investasi itu mirip seperti seorang pilot. Kalau lu overestimasi kemampuan lu sendiri, itu ujung-ujungnya celaka. Lu terlalu ugal gitu, celaka. Perlu yang namanya kebijaksanaan untuk tahu apa yang kita bisa mengerti dan apa yang kita tidak bisa mengerti. Gue tuh lebih banyak bilang, "Oke, gue nggak mengerti." Karena itu adalah format dari humility manusia. Ketika lu bilang, "Oke, saya nggak mengerti," gitu. Nggak ada yang salah gitu dengan ditawarin AI terus saya nggak mengerti. Entar mungkin ditawarin quantum computing mungkin gue jawab, "Gue nggak mengerti, itu bukan industri yang gue ngerti." Tapi lu kalau tanya gue investasi di energi terbarukan, di solar, gue mungkin mengerti. Lu tawarin gue berinvestasi di bank, gue mungkin mengerti cara kerjanya bagaimana. Tier 1 capital, Tier 2 capital tuh apa, gue paham banget gitu. Cara ngitung cepat net interest margin dari bank, gue bisa analisa dari A sampai Z karena gue cover bank udah lama. Balik lagi, kalau kalian pernah kerja mungkin di fund ya, buy side atau di sell side di sekuritas, itu analisnya tuh dibagi coverage-nya. Mereka punya universe-nya sendiri. Contoh ada yang spesialisasi di bank, ada yang spesialisasi di pertambangan, di mining, ada yang spesialisasi di consumer goods. Ini mereka pun dipisah-pisah. Jadi orang tuh harus punya yang namanya circle of competence mereka sendiri. Suatu bidang area investasi lu paham betul. Jadi investasi itu nggak harus di aset A, B, atau C. Nggak harus di saham perusahaan, nggak harus di B, di kripto, nggak harus C, di real estate. Tapi di apa yang lu paling mengerti sebenarnya. Lu paling mengerti nih, ini lu tinggal di sini udah lama gitu, lu ngerti banget harga sewanya semua berapa, silakan lu main properti. Lu ngerti banget tentang emas, sejarahnya bagaimana, silakan main emas. Tapi investasilah di apa yang lu mengerti. Karena ketika lu keluar dari itu, pasti lu rugi. Ini akan bikin decision making lu, keputusan lu lebih tajam. Ketika lu nggak ngerti, oke skip. Ngerti, beli. Nggak ngerti, skip. Jadi pilih satu circle of competence dan jadi kelas dunia di bidang itu. Prinsip terakhir ya adalah untuk berpikir secara jangka panjang, pikir secara long term karena compounding adalah keajaiban dunia ke-8. Buffett itu hit $1 billion di umur 56 tahun. 16 triliun pertama dia itu di umur dia 56 tahun. Butuh waktu puluhan tahun untuk compounding uang dia. Untuk yang memanfaatkan namanya bunga majemuk ini. Dunia itu terlalu banyak isinya orang yang cuma mau lari ya, mau nge-sprint pendek tapi mereka nggak lihat bahwa investasi adalah game seperti maraton. Siapa yang punya endurance, siapa yang tahan paling lama. Contoh seperti gue sendiri, kalian semua nggak lihat prosesnya gue. Oh lu jadi investor bagaimana caranya? Itu semua ada prosesnya, gue bukan pengusaha dulu.